Halo, halo, apakah suara Ibu bisa didengar? Alhamdulillah dengar semua ya. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ayo kamera zoomnya diaktifkan terlebih dahulu. Waduh, masih loyo-loyo nih semuanya. Ayo kita jargon dulu. Walaupun pembelajaran menggunakan Zoom, tapi kita harus tetap semangat. Jargonnya kelas 10 IPS 1 untuk Ibu hafal. Ibu pimpin ya. Kelas 10 IPS 1. Hoya, 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 hoi. Semua semangat ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya Ica? Oh nihil, alhamdulillah masuk semua, sehat semua ya. Untuk link absennya bisa diakses di room chat Zoom. Ada link Google Form untuk absen. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang materi interaksi sosial. Dibuka dulu LKS-nya. Ibu mau bertanya dulu, ada nggak sih di antara kalian yang nggak pernah berbincang atau ngobrol dengan orang lain? Ya, Andi? Oh, pernah. Semua pasti pernah kan ya, sekedar ngobrol atau curhat dengan teman-teman, orang tua, guru, atau bahkan dengan penjual cilok di depan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya manusia, termasuk kita juga manusia kan, membutuhkan peran manusia-manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, saat kamu mau masuk ke perguruan tinggi, pasti kamu membutuhkan teman, orang tua atau guru untuk curhat dan mendapatkan saran dari mereka terkait jurusan dan prodi apa yang sebaiknya kamu pilih. Nah, kita masuk ke inti materi yang akan kita bahas, yaitu interaksi sosial. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Perlu digarisbawahi nih anak-anak, yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, anak-anak, selain makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri, interaksi sosial ini juga mempunyai ciri-ciri loh. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Contohnya, ketika kalian saling mengobrol dengan teman, ketika ibu bertanya kemudian kalian menjawab, maka telah terjadi sebuah interaksi sosial. Karena ada aksi yaitu ibu bertanya dan reaksinya yaitu dengan kalian menjawab. Nah, proses interaksi sosial ini tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Misalnya, ketika dari kejauhan nih ibu memanggil, Andi, Andi, sini nak. Tetapi Andi tidak mendengar dan malah pergi. Nah, maka di sini tidak terjadi interaksi sosial karena tidak ada reaksi. Andi tidak bereaksi atau tidak merespon atas panggilan ibu. Jadi, dalam interaksi sosial, pelakunya pasti lebih dari satu orang. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan simbol-simbol. Simbol adalah hal-hal yang dimengerti oleh kita dan lawan bicara. Contohnya, bahasa. Bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Contohnya, di Indonesia, bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Jadi, walaupun di kelas ini ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain, semuanya bisa berinteraksi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi misalnya ketika kita jalan-jalan di Korea, amin, kita lapar nih, kita mau tanya ke orang-orang Korea, Opa, di sini penjual mie di mana ya? Nah, pasti opa-opanya diem aja, bingung mau jawab apa.
sehingga proses interaksinya jadi terganggu. Nah, bahasa di sini mempermudah manusia untuk berinteraksi. Selain bahasa yang diucapkan dengan lisan, ada juga simbol lain seperti gestur tubuh dan bahasa isyarat. Misalnya nih, kita sok kenal mau menyapa orang-orang Korea. Hal ini bisa kita lakukan hanya dengan melambaikan tangan. Nah, pasti opa-opanya sudah mengerti kalau kita sedang menyapa mereka. Nah, jadi simbol di sini baik itu bahasa yang diucapkan dengan lisan, bahasa isyarat, gestur tubuh, dan lain-lain akan membantu manusia dalam proses berinteraksi. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu memiliki dimensi waktu. Maksudnya, interaksi sosial ini pernah terjadi di masa lampau, interaksi sosial dapat terjadi di masa sekarang, dan juga interaksi sosial bisa terjadi di masa yang akan datang. Contohnya di masa lampau, ibu tadi pagi mengikuti rapat dengan guru-guru yang lain. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat yaitu memiliki tujuan. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual ke pembeli dan mendapatkan uang. Jadi perlu kalian ingat, ciri-ciri interaksi sosial ada berapa? Benar, ada 4. Yang pertama yaitu pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, memiliki dimensi waktu. Dan yang keempat, benar, memiliki tujuan. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi ketika memenuhi 2 syarat, yakni adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial, pada intinya kontak sosial ini adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung atau secara fisik, dengan kata lain tatap muka. Misalnya, kalian ngobrol dengan teman di kelas, ngobrol dengan orang tua di rumah, berjabat tangan, dan lain-lain. Yang kedua, kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik yang terjadi secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti komunikasi melalui telepon, chatting, atau menyampaikan pesan lewat orang lain. Syarat yang kedua yaitu harus adanya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi dengan isyarat seperti memuji teman dengan memberikan jempol, menyemangati teman dengan memberikan kepalan tangan dan tersenyum, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, jadi syarat terjadinya interaksi sosial ada berapa? Benar, ada 2, yaitu harus adanya kontak sosial dan komunikasi. Alarm ibu sudah berbunyi, artinya jam pelajaran kita sudah habis. Hayo, sedih atau malah seneng nih? Ya sudah, ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.